Selamat datang di Weekly Vlog 0044. Hari ini spesial karena ini adalah hari housewarming-nya Markas Comika. Itulah kenapa ada orang-orang ini semuanya. Ada presiden. Puput mau naik. Puput gatal ngeliat stand up. Bang Radit segitu doang, dia rencana mau naik. Jadi hari ini orang-orang pada ngumpul karena di hari ini resmi kita udah bisa mulai berkreasi, bekerja di tempat ini walaupun baru fase 1. Terus salah satu bentuk peresmiannya adalah bikin komika-comika. Semua stand up comedian di kantor ini pada manggung. Termasuk satu karyawan yang lewat polling dipilih untuk stand up. Jadi waktu itu tiba-tiba kepikiran diri, lucu juga kalau kita bikin polling, semua orang suruh milih satu karyawan yang bukan komika disuruh stand up. Yang terpilih adalah Ben dengan jarak yang sangat jauh. Gue milih Sarita, tapi kayaknya cuma ada 2 orang lain yang setuju sama gue. Nanti mereka, ini nggak ada MC, gue cuma opening, terus manggil komika. Komika pertama yang gue panggil siapa? Oh, Ristek. Habis itu komika selanjutnya dipanggil, terus aja sampai selesai, gitu deh. Jadi ada banyak orang-orang yang udah lama nggak stand up tuh, kayak Rahadian Kuku, Dimas. Terus kalau Odi Pelawak Murni sih, udah mau bikin show dia. Kalau Aldi sih udah ngincer dari kapan tahu dia. Bahrul mau bikin tebak-tebakan. Putra mau ngomongin Yesus. Presentasi lah. Jadi bakal seru. Plus tadi studio senior juga udah mulai dipakai. Gue bikin konten sama Radit sama Abdur. Terus tadi Mila juga pakai untuk bikin konten. Intinya per hari ini udah bisa dipakai untuk beraktivitas. Di atas juga udah bisa dipakai kerja. Sudah deh, kita lihat aja keseruannya seperti apa hari ini. Mari. Ini 2 AC nggak ada nih, ini tuh. Jangan-jangan satu AC, satunya Milan ini. Tanpa lama-lama, tepuk tangan untuk Ben Gurian. Gue ngapain ya di sini ya? Gue gandeng dia. Disuruh balik. Tangan gue balikin. Ya. Aduh, susah. Anjing ini. Ngomong bata. Susah anjing. Oh iya benar. Salah gue ya. Emang anjing lu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Gibah Comika. Dan semenjak bekerja di Comika, saya tahu idola saya Mas Panji. Kalau marah itu nggak bisa ditahan, kawan-kawan. Mas Panji ini kalau marah ini nggak bisa ditahan. Marah, langsung kayak gitu juga. Kita kan kalau kesal sama orang tuh kayak, anjing nih orang nih, gua blok Instagram dulu. Mas Panji kalau marah gitu. Dan Mas Panji ini kalau misalnya marah, dia marah. Setelah marah dia happy lagi. Kayak kalian pernah lihat video orang gila nggak? Yang dia jalan gini nih. Kayak gitu tuh, Mas Panji kayak gitu tuh. Mas Panji kayak gitu tuh. Kita nggak tahu dia marah banget, terus happy lagi tuh. Selesai juga hari ini. Ini adalah harinya housewarming untuk Comika. Kami berhari-hari persiapan untuk hari ini persis. Terus dengan housewarmingnya hari ini ditandai dengan komika-comika, berarti per hari ini tempat udah mulai bisa dipakai untuk beraktivitas, untuk berkreasi. Ini studio bisa dipakai, ruang siniar bisa dipakai, dan tadi udah mulai beneran dipakai. Gue pakai juga untuk wawancara Abdur, Mila juga pakai untuk dia promo Name for a Band, dan panggung juga dipakai. Tadi salah satu highlights terbaik hari ini adalah komika-comika yang bergabung dengan hari audisi Pragiwaksono Jakarta sebagai hari paling berkesan selama gue di stand up. Lucu banget soalnya. Line up-nya banyak, ada orang yang tiba-tiba pengen naik. Total kayaknya jadi 19 ya dengan Erwin dan Ajis. Lucu semua, pecah semua. Banyak sentilan-sentilannya juga, mungkin akan mengubah
karyawan-karyawan Comika yang baru tahu keresahan-keresahan para komika. Kalau gue makan udah sering jadi materi stand up ya. Anak-anak ini kan nggak tahu apakah mereka terdampak, apakah mereka butuh healing. Tapi lucu sih, acaranya lucu banget. Semuanya lucu menurut gue. Nggak ada yang bener-bener nyep gitu, nggak ada yang nganyep. Nggak kenanya aja lucu. Luan tadi lucu banget closingnya. lucu banget closingnya. Jadi itu menyenangkan sekali, senang. Moga-moga bisa terus kepakai ini tempat untuk jadi tempat kreasi. Oh ya, dan beberapa hari ke depan setelah hari ini, besok nih gue akan ada tipis-tipis webinar. Itu juga menarik karena tadi Regi dan Sadia bilang bahwa ya sampai ketemu besok ya. Ternyata mereka ikutan tipis-tipis webinar untuk belajar mengeksekusi terus stand up comedy. Terus hari Minggunya gue akan main basket sama anak-anak sama Mila, family time lagi, family day lagi. Baru Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat nanti di panggung ini akan dipakai sama sejumlah komunitas. Jadi Senin Stand Up Indo Jaksel, Stand Up Indo Jaksel akan open mic di sini. Selasa Stand Up Indo Jaktim akan open mic di sini. Rabu Stand Up Indo Depok akan open mic di sini. Kamis Stand Up Indo Jakbar akan di sini. Dan Jumat Stand Up Indo Jakpus akan di sini. Semua komunitas akan di sini sebagai bagian dari kami ngasih tahu, ini ada tempat baru lo bisa pakai. Tapi pada saat yang bersamaan, setelah komika-komika di tiap komunitas naik, gue akan naik untuk ngelatih TIS. Dan bukan cuma gue, Abdur sama Iva juga akan naik setiap hari untuk ngelatih set mereka. Karena minggu depan, kan Sabtu, ini sekarang jam berapa sih? Ini kan Jumat ya? Sejam lagi Sabtu. Seminggu dari sekarang adalah ternyata ini sebabnya stand up comedy special gue yang ke-9. Seru banget. Seru banget. Jadi nggak sabar untuk melatih set gue di sini, dan nanti lo akan ngeliat sendiri kayak gimana sih anak stand up Indo tuh kayak gimana sih, nanti akan kurang lebih terfeature gitu di dalam 0044 Weekly Vlog. Ngomong-ngomong soal 0044 Weekly Vlog, gue tuh ada alasan spesifik pakai ini dan pakai ini karena memang waktu kejadian menggemparkan itu, gue lagi ngomongin ruko soalnya, ruko yang pada akhirnya mau dipakai untuk kantor. Entah berapa bulan kemudian, akhirnya jadilah tempat ini, so it's a full circle thing gitu, dan tertangkap juga sama 0044 Weekly Vlog. Dan di luar itu ya paling highlights-nya adalah bagaimana sekali lagi terbuktikan bahwa sebaiknya kita nggak ngomong tinggal diganti dengan masih harus. Mereka kayaknya kaget ngeliat gue marah. Lucu deh, anak-anak kantor baru aja ngomongin gue marah loh padahal tadi. Mereka baru aja ngomongin gue marah, terus gue marah-marah di sini. Tapi gue marah-marah juga ke-trigger gitu, karena gue tuh pengen ketika orang-orang datang, salah satu yang mereka lihat itu tulisan komika hidup dari karya. Gue pengen banget orang-orang lihat itu. Terlepas dari kami berhasil atau enggak, perusahaan ini berhasil atau enggak bikin komika hidup dari karya. Apalagi pas stand up tadi ada yang bilang nggak ada job. Tapi terlepas dari itu beneran alasan kenapa perusahaan ini hadir. Jadi gue beneran pengen orang ngeliat itu. Dan waktu gue ngeliat hasil chatnya tuh jelek banget. Gue pas ngeliat itu gue bilang, anjing gimana orang mau percaya komika mau bikin komika hidup dari karya. Orang bikin tulisan komika hidup dari karya aja kagak bisa, kata gue. Wah ini mah mesti ditindih lah, dihapus lah gitu. Bikin tulisan bagus aja gak bisa, gimana beneran bikin komika hidup dari karya. Nah terus udah gitu tadi gue ngomong, apa kata gue jangan ngomong tinggal. Karena kemarin kan seperti yang lo tahu gue ngomong sama dia. Dia bilang, itu mana tuh? Katanya mau 2 hari yang lalu. Habis itu kemarin, habis itu hari ini masih belum. Ya itu udah ada tinggal di chat. Terus gue yang, nggak tinggal bro, nggak tinggal di chat. Nanti kalau ngomong tinggal pasti ada aja. Enggak emang tinggal di chat. Tinggal di chat, jadinya kayak gitu kata gue. Jadi ya, terus udah gitu mereka tadi ada yang ngomong gini, oh Mas Panji nggak suka di Pilox ya? Bukan masalah di Piloxnya. Lu mau pakai Rugos juga terserah dah. Lu mau pakai Snowman Spidol terserah deh. Tapi yang rapi aja gitu, yang bagus gitu. Dan gue bilang, lu pasti kaget ngeliat gue marah sama urusan tulisan. Tapi buat gue tuh bukan tulisan. Dan kalau orang dengerin podcast gue di Young Lex, mereka akan ngerti kenapa gue seperti ini. Karena gue gak pernah cerita kenapa gue kayak gini. Anak-anak kantor sih tahu, anak-anak lama sih setidaknya. Tapi ya, itu penting buat gue. Dan ironis kan, yang mereka tinggalin adalah tulisan tinggal / masih harus itu. Tulisan itu persis, tulisan yang mau ada di atas tuh tinggal, terus dicoret diganti masih harus. Itu yang mereka bilang tinggal di chat. Dan ternyata bener. Di enteng-entengin jadinya jelek, ironis banget. Gue gak pengen marah-marah jadi orang, tapi masih marah-marah, bingung gue. Tapi kalau gue gak marah-marah, ntar anak-anak jadi gak ada materi stand up.
Yang paling lucu menurut gue adalah materi stand up print soal gue abis marah tuh biasanya langsung ketawa-ketawa. Gue baru sadar kalau itu kayak orang gila gitu. Padahal maksud gue tuh abis ketawa-ketawa gue pengen mencairkan suasana dengan udah selesai marah-marah gue gitu. Tapi di mata orang, anjing ini kayak orang gila dah abis marah-marah langsung ketawa-ketawa. Tapi itu bener banget sih. Lucu banget. Semuanya bener, semua omongan orang bener. Ini lucu lah. Gue happy. Tapi sekarang waktunya pulang, sudah malam. Besok kita jam berapa sih? Jam 3 kan? Tapi gue kayaknya ada apaan sih, Nar? Besok? Ada Zoom. Genbi. Oh iya, talk show sifatnya? Talk show. Jadi nggak monolog kan? Belum tahu siapa kamu. Kalau talk show sih gue cuma jawab doang. Dah. Cek lagi nanti. Tadi ada Dimas tuh, sayang dia nggak nongol sih. Ada Dimas tadi, stand up, lucu deh. Dah, kita pulang. Makasih banyak, thank you, bye-bye. Ini adalah hari Minggu. Minggu kerja, orang nggak kerja, orang kita berkarya. 0044 baby. Ini lagi di Beer Hall. 1 minggu sebelum ternyata ini sebabnya kami ngetes live streaming. Secara teknis, secara koneksi mau memastikan lancar dan ternyata lancar. Jadi kami udah bermitra sama mitra internet yang akan dipakai untuk nanti. Terus udah gitu, udah ngecek posisi kamera nanti untuk streaming juga, untuk digital download juga. Kemudian gue mencoba untuk ngurutin set gue tadi di sini. Terus gue hari ini ngajak Shira dengan kameranya yang baru. Moto-moto, keren fotonya. Untuk orang yang baru megang kamera dan baru belajar foto. Good job, very proud of you. Terus kami juga sempat ngeset meja dan kursi untuk hari H nanti, makanya mungkin lu lihat agak-agak serong posisinya karena itu yang lagi kami susun. Terus gue disamperin sama temen Dwika, kami akan meeting juga untuk beberapa urusan. Habis itu gue balik sama Shira, nyamperin Dipo di rumah ternyata Bang, Dek. Habis itu kami hari ini rencana mau main basket. Hari ini? Jadi ini cuma gue, Shira, sama Dipo. Mau main basket gak? Jam berapa? Jam 4 sampai jam 6. Ya, lihat ntar. Ya, pokoknya gue ntar main basket. Anak-anak, Shira suka main basket, Dipo juga main basket. Jadi ya abis itu istirahat. Baru Senin kita beraktivitas lagi. Gitu deh. Kasih tau dong, Shira skor berapa terakhir? Terakhir kali Shira main di CGVFX, Shira masukin berapa bola? 66. Are you kidding me? 66. Sue Bird. Little Sue Bird. Kami nanti mau olahraga lagi. Jadi pulang dulu istirahat. Cari makan sekarang, cari makan. Ya. Of course. Thank you. Hey, cool photo. Boleh lihat nggak? Masih lihat deh. Kasih lihat ke kamera. Definitely gonna use that. Okay, let's go home. Oke semuanya, dadah. Makanya sekarang kalau misalnya ada orang yang bilang jangan dengerin sama tetangga, dengerin aja. Dengerin lah. Kayak gue. Gue pikir kayak orang salah stasiun. Wah, masih jauh. Kepala Mas Panji setuju ternyata ini sebabnya. Sebagai talent sih yang ada di kepala adalah set. Jadi sebenarnya masalahnya tuh bukan disebut masalah. Jadi setnya udah jadi, urutannya udah jelas sekarang. Cuman masih belum compact.
masih kebanyakan ruang nafas gitu dalam konteks tawa ya. Tapi di sisi lain emang ada banyak hal-hal serius gitu. Kayak lu bisa ngerasain pas udah mulai masuk ke ngomongin kondisi psikologis gue, beda gitu situasinya. Cuman kan nggak boleh ya. Udah nggak boleh kan? Mobil sipil loh itu. Tapi kalau dia berani kayak gitu, pasti dia tahu karena kalau misalkan dia di stop polisi dia punya pembenaran. Ya enggak? Nah tapi balik lagi itu, gue nih lagi mau memastikan mana di antara set gue itu yang bisa di trimming, mana yang di antara set gue tuh emang adalah sesuatu yang gue harus kasih ruang untuk bernafas. Karena ada bagian dimana gue pengen lu denger. Ini tuh sebenarnya masalah gue gitu. Ada kayak gitunya juga. Jadi kurang lebih durasinya 1,5, 1,40. Pengennya sih 1,5 paling banyak. Nah itu nggak terlalu mengkhawatirkan karena gue gue ntar malam makan nyoba, besok juga. Pokoknya 5 hari berturut-turut. Di hari kelima harusnya udah nyaman. Hari ke-6 gue istirahat, hari ke-7 adalah terakhir sebabnya. Yang mana it's always exciting to get to your special. Menarik gitu, walaupun bukan tur sifatnya, tapi selalu menarik. Jadi ada itu satu yang mengisi kepala gue. Dari sisi direktur Comika, secara keuangan juga oke sebenarnya, oke banget. Tapi kalau kita bicara project ternyata sebabnya, secara company, gue tahu gue juga mengandalkan ternyata sebabnya nih untuk menutup tahun ini dengan solid. Lalu di saat yang bersamaan, gue nggak tahu lu mungkin nggak diambil videonya, tapi tadi gue meeting juga untuk operasional tahun depan bersama dengan Martia dan Upil, karena Martia akan selesai tanggal 8 dan Upil akan menggantikan sementara selama 3 bulan. Jadi ngomongin itu juga, kebutuhan tahun depan juga cukup bikin rumit. Ada perubahan besar, perubahan mendasar di perusahaan ini tahun depan. Jadi ya banyak yang ada di kepala. Tapi hari ini sih akan jadi hari yang aktif ya. Tadi meeting, terus meeting sama Haris Azhar, terus ngejob stand up di RRI, terus balik ke sini untuk manggung lagi. Seru sih. Dan di bawah ada Gamila, si pemegang saham 20%. Pemegang sahamnya kan 3 kan, gue, Rama, sama Mila. Sebagai pemegang saham, ini kurang lebih adalah fasilitas yang Gamila bisa pakai juga, tapi project name for a band itu diproduseri oleh gue juga, yang mana PT-nya yang dipakai juga PT-nya Comika. Nah, Gamila lagi menggunakan fasilitas markas Comika untuk konten promosi untuk name for a band. Gitu. Ada pertanyaan Anda, Borneo? Borneo lagi kurang aktif kan. Sengaja katanya lagi pengen bikin durasinya rapet biar tight. Dan Anda yang protes karena durasinya berkurang, Anda nggak ikut ngedit sih. Coba Anda ikut ngedit, Anda ikut bahagia dengan kekurangan ini. Mikrofon ini pernah digunakan oleh Bung Tomo untuk menggelorakan semangat juang area-area Surabaya melalui area-area Surabaya. Bayangin mikrofon ini adalah mikrofon yang dipakai Bung Tomo untuk orasi, ngebakar orang Surabaya. Apa itu? Ayo kita maju, biarin aja. Mereka lebih banyak, kita lebih sedikit. Itu gokil ini. Yang ada di foto ya? Iya benar, ada di foto. Gokil ini. Terima kasih semua, selamat. Ini tempat itu historis untuk stand up Indo karena Semi Noto Slim Boy special pertamanya tanpa batas tuh di sini. Gue inget banget
masuknya dari sini, bubarannya dari sini. Gue inget gue diwawancara soal Tanpa Batas tuh di sini. Ada backdropnya sekitar sini. Di mana ya? Ada sekitar sini backdropnya. Abis itu Rindra juga bikin spesial di sini. Jadi penting sekali nih. Ini historis sekali. Kapan-kapan mungkin gue bikin acara di sini. Tapi sekarang kita ke markas dulu. Let's go. KTT ASEAN, Komisi Masa? Timur Tengah. Masa? Bonar aneh-aneh aja. Udah jelas-jelas belakangnya ASEAN, masa KTT Komisi Timur Komisinya Tengah? Timur Tengah ya, maaf. Iyalah. PUPR apa PUPR? Nah itu kan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rumah. Tuh dibenerin, perumahan rakyat. Apa? Tadi dia ngomong pekerjaan umum sama pekerjaan ribet. Oh, Pak, ya semua pekerjaan juga ribet. Iya emang. Iya, emang nggak bener nih Pak nih. Oh, Bapak tadi pengen benerin, Pak. Jadi terlibat kan. Langsung aja tadi, Pak. Apa-apa, Bung. Gara-gara Borneo nih. Orang nanya yang lurus dijawabnya belok. Gue taunya pekerjaan. Kalau Kemenpan RB, Kementerian Pertahanan Republik. Bosnia. Di sini kantornya. Jam kantor Bosnia. Kemenpan RB ayo. Gue tahu soalnya. Pan. Ya yang lampu warna doma-dona tuh yang ada di Kemenpan RB. Oh iya. Yang benar, Kementerian Pertahanan kan? Pertanahan. setelah pohon. Nah, Pertahanan, iya pertanahan. hah? RB-nya apa ya? Oh iya. Rumah busuk. Ya. Jadi urusinnya soal tanah sama rumah-rumah mau reot gitu. Pak aslinya apa, Pak? Gua tahu. Kemenpan RB. Dia minta ini biar dia jawab nih. Biar bapaknya juga. Bapaknya Pak. tahu. Apa, Pak? Tahu, Pak? Sudah sampai jadi udah cukup. Nah, itu dia. itu. Selesai juga hari yang panjang ini, barusan dimulai dengan meeting Comika Event, dilanjut dengan meeting operation sama Upil sama Martia untuk tahun depan, dilanjut dengan meeting sama Haris Azhar, ngomongin soal apa yang kita bisa lakukan untuk melindungi komika-komika, terus lanjut dengan ngejob, bikin konten WLT dulu, Work Life Trampoline bersama dengan Borneo Ferrando, lalu kami ngejob stand up di RRI, berkesan karena tadi gua anggap gua bakal ngebom, ternyata enggak ya. Ternyata mereka makan juga. Dan juga gua naik di atas panggung yang waktu itu Semi pernah pakai untuk special. Tanpa Batas tuh salah satu special paling memorable menurut gua. Salah satu beat favorit gue yang pernah lahir dari era stand up Indo tuh ada dari situ yang Nobody Cares to Lele. Ada di situ. Rindra juga pernah bikin special ke situ. Abis itu gue langsung buru-buru balik lagi ke sini karena pengen latihan. Latihannya juga menyenangkan. Gue jadi kemarin tuh ada banyak beat yang ternyata gue lupa untuk gue masukin, tapi juga ada banyak beat yang sebenarnya nggak terlalu kena, jadi gue nggak coba untuk paksa. Tadi rasa gue sih lebih tight, tapi nanti gue tonton rekamannya. Gue masih ada 3 hari latihan lagi, harusnya sih hari Minggu solid, cuman gue mesti hati-hati, gue nggak pengen suara gue hilang kayak Bonar kan saking seringnya manggung suaranya hilang, gila, respect. Udah gitu masih diajak mabok sama bosnya. Ya. Tapi udah, sekarang kita mau, paling gue mau istirahat bentar, capek banget gue. Ganti baju, habis bentar gue cabut. Nah, thank you, sampai ketemu besok. Kita ada di hari Rabu, itu adalah H-, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. H-4 menuju ternyata ini sebabnya. Lagi nongkrong di rooftop. Ada anak comika lagi curhat. Mereka lagi curhat soal siapa yang sebaiknya pacaran sama Bonar. Sarita atau Aya, mereka bingung. Siapa di antara kita yang pacaran sama Bonar? Tapi sore-sore kayak gini emang enaknya di sini, makanya tadi gue pesen kopi. Mereka bawa cemilan, nongkrong-nongkrong. Nah, hari ini adalah
latihan atau melanjutkan latihan menuju terakhir sebabnya hari ini bersama dengan Stand Up Indo Depok. Kita lihat nanti seperti apa setnya. Persiapan stand up special show itu selalu Hamin 7. Itu dari kapan mulai? Sebenarnya gue nggak pernah latihan setiap hari kayak gini justru. Ini tuh terjadi karena biasanya sebelum pertunjukan Jakarta, sebelum pertunjukan yang direkam untuk jadi konten, satu set itu udah pernah dibawakan berkali-kali. Idealnya itu kan gue open mic berbulan-bulan, seminggu bisa 3 kali selama 3-4 bulan, 5 bulan, lalu dibawa tour. Ketika tour juga set yang sama dipakai berkali-kali, 10, 11, 12 kali. Ketika sampai Jakarta udah mateng. Nah, karena kondisinya berbeda, akhirnya setelah 3 kali dilatih secara utuh di kesempatan yang berbeda, gue pikir seminggu terakhir nih kita hajar aja 5 hari berturut-turut, 5 kali dibawakan sehingga bener-bener mateng gitu. Pada akhirnya nanti hari Minggu udah bener-bener jadi. Nah dulu nggak kayak gitu. Gue kayak gini tuh Mesake Bangsaku pertama kali. Dulu Bhinneka Tunggal Tawa nggak ada open mic-nya. Cuman pernah dibawain sekali, waktu itu ada acara namanya Berani Mengubah. Dimana itu adalah sebenarnya kayak konser Twilight Concert, tapi versi lebih gedenya gitu ya. Twilight Concert itu Twitter private concert, konser mini untuk followers gue di Twitter untuk nonton gue nge-rap. Terus gue nge-rap, terus gue stand up, terus gue nge-rap gitu. Nah, setelah dibawain itu sekali, gue otak-atik, gue tanya sama Gamila, gue open mic ini bawain Gamila, di depan Gamila nih. Gamila catat, Gamila bilang, oh ini ada sekian puluh poin yang mau dibahas. Habis itu langsung gue bawain. Itu pun gue ada improv-improvnya di atas panggung. Makanya Bhinneka Tunggal Tawa tuh banyak, bukan banyak, ada momen-momen di mana dia nggak kena. Sejak itu gue memutuskan untuk kayaknya nggak gini deh. Tapi Merdeka dalam Bercanda gue juga belum seperti ini. Mesake Bangsaku tuh, yang mulai mendisiplinkan, gue datangin dari satu tempat ke tempat lain. Nyobain 15 menit di sini, 15 menit di sini, numbuh jadi 30 menit di sini, terus aja dibawain, lalu dijahit belakangan. Nah kalau dulu nih Mesake Bangsaku, juru bicara, itu tuh dibawainnya terpisah setengah jam, lalu di open mic terakhir digelontorin. Jadi sebenarnya praktis melatih satu setnya cuma 1 kali sebelum jalan tour. Pragiwaksono beda lagi, open mic dari 15 menit, open mic numbuh jadi 20, open mic numbuh jadi 30, sampai sejam itu dibawa berulang-ulang. Makanya per 2018 gue kalau open mic panjang banget. Nah akhirnya sampai dengan seperti hari ini. Gitu deh. Moga-moga makin solid. Walaupun tetap belum mengalahkan Dave Chappelle yang katanya open mic bisa sampai 6 jam deh. Kayaknya dia giting deh, nggak jelas itu. Anak-anak kantor tuh pada nongkrong semua di atas. Ini jadi tempat mereka curhat. Jadi pengen bikin SIM, pengen punya SIM tapi nggak pengen ujian. Pengennya tinggal foto. Emang bisa? Bisa lah. Gue tadi baru mau ngomong bahwa tadi pagi waktu gue bangun, ternyata Shira sama Gamila tuh bangun lebih dulu. Terus jadi mereka pagi-pagi hunting foto. Bagus-bagus deh fotonya. Dia foto-foto gue habis ngeliat bunga Kamboja. Jadi itu sih. Ya kalau misalnya konsisten. Sekarang lu ngeliat gue lagi berjalan menuju ke Wonghang. Kalau kemarin lu sempat ngeliat gue lagi ngukur, sekarang gue fitting untuk memastikan semuanya secara fit ke badan pas. Agak deg-degan karena kemarin waktu gue fitting berat gue 82, tadi pagi berat gue 84, naik 2 kilo. Hari H sih masih bisa gue turunin ke 82 lagi, tapi nanti kita coba pengen lihat jadinya di badan seperti apa. Hari ini dimulai dengan meeting Comika Event, spesifik ngomongin ternyata ini sebabnya. Semua checklist kami udah dibahas, siap. Dari sisi penjualan tiket, penyelenggaraan, ada kemungkinan sponsor masuk mepet-mepet. Nanti kita lihat.
Tapi semua yang perlu disiapkan sudah disiapkan, udah ada jawabannya. Ada beberapa yang menunggu barangnya nyampe, kayak meja gua sama backdropnya nunggu barangnya nyampe, harusnya besok kalau nggak salah. Dan besok pagi dijadwalkan untuk technical meeting, itu udah rapat dengan seluruh pihak terkait dari vendor, venue dan segala macamnya, dilakukan di markas jam 9 atau jam 10 pagi besok. Nah habis itu langsung pindah ke markas karena gue bikin konten di studio siniarnya Comika, 2 konten, 1 promo untuk Balada Kaum Cembokurnya Gamila, 1 konten untuk Name for a Band-nya Gamila juga. Dilanjut dengan meeting dengan Gamila Project. Kalau grup WhatsApp gue namanya kan Tim Panji, kalau Gamila itu Gamila Project, bareng sama Dita dan Priska sama Mila sama gue. Terus kita meeting terutama terkait rilisnya singlenya Gamila tanggal 17 Desember nanti. Singlenya keluar di layanan streaming, video klipnya rilis di kanal YouTube-nya Mila. Udah, makanya agak keluar dari jadwal. Makanya sekarang kami lagi ke Wonghang, selesai dari Wonghang balik lagi ke markas karena malam ini sekali lagi gue latihan untuk ternyata ini sebabnya. Hari ini dan besok adalah 2 latihan terakhir. Tapi tadi malam tuh latihan menarik. Sebenarnya keadaan tidak berjalan dengan rencana gue, tapi gue nemu jalan untuk merapihkannya di atas panggung gitu. Jadi tadi malam tuh gue sempat kelewatan beat, segerombolan beat tentang 1 chunk tentang gue punya mantan yang punya piaraan jin, sempat hilang. Terus gue inget gue kelewat, terus gue cari cara untuk tetap dibawakan, lalu gue cari jalan untuk balik lagi. Tadi malam sebenarnya lebih tenang gue sadar beat gue tuh nafas jadi lebih megar beberapa bagian, makanya mungkin durasinya juga jadi lebih panjang. Rencana gue tahun ini malam ini ada lagi mau gue buang-buang, ya nggak terlalu gue buang aja deh. Tapi ya gue cukup yakin 2 kali latihan lagi udah siap untuk hari H. Dan kalau ada satu hal yang menarik adalah selama 3 malam berturut-turut tuh gue nggak nyusun set gue, semuanya ada di kepala gue. Biasanya gue nulis tuh urutannya apa aja. Gue nggak ngeliat pas kecil. Betul, iya bener. Malah gue nonton dari awal, nonton semua dari awal. Pas gue naik semua ada di kepala gue. Main nyoba aja cara baru. Ntar malam juga gue nggak akan nulis set gue dulu, mau langsung manggung. Terus nanti ketika hari terakhir di Jumat pas sama Stand Up Indo Jakbar kita lihat juga. Gak khawatir lupa? Itu yang lagi mau dilatih kan? Kan karena semalam ada yang lupa, tapi gue nemu jalan untuk balikin lagi. Makanya kita coba aja 2 kali latihan lagi, masih ada kayak gitu-gitu nggak? Sebenarnya ntar malam tuh menarik karena kan Stand Up Indo itu kan setiap harinya kan ngisi kan. Nah yang ntar malam tuh Stand Up Indo Jakpus. Nah Jakpus itu ulang tahun di bulan ini apa di minggu ini kalau gue nggak salah. Jadi mereka ada perayaan ulang tahun, jadi ada potong kue, ada tiup lilin dan segala macam yang akan jadi sedikit lebih festif dari 3 hari kemarin ya. Nah, jadi seru lah. Kita lihat aja ntar. Ini seperti biasa antigen disupport sama teman-teman Ultra Amerika tersayang, sahabat Comika. Saatnya untuk gue ngetes setnya, ternyata ini sebabnya. Saat ini Stand Up Indo Jakpus lagi di dalam, ini kedengarannya si Ozar Angkuti lagi nge-MC. Ini saatnya untuk lebih disiplin, lebih tepatnya untuk nggak terlalu gampang puas ya sama set gue. Makanya tadi tuh di atas tuh gue sama Bonar sempat ngomongin gue butuh half punch nih karena ini agak terlalu panjang, nggak ada punchline-nya gitu. Sesuatu yang sebenarnya gue tahu gue harus paksa diri gue sendiri gitu. Diskusi sama Bonar akhirnya nemu, terus nanti kayaknya di atas panggung gue mau coba nambahin selipan biar lebih rapat lagi. Gue punya hari ini dan punya besok sebelum istirahat dan manggung di Ternyata Ini Sebabnya. Nah hari ini gue udah hadirkan joke doctor. Masuk dong. Ini joke doctor saya, pelawak murni. Udah siap Bang Maju?
Udah, nanti saya kasih lihat catatan-catatan saya, Dok. Siap. Joke dokter. Jangan lupa yang evaluasi kemarin. Iya, itu dia, joke dokter. Jadi kalau lu ada joke-joke kurang, samperin sama dokter, dibedah sama dia, dikasih obat, kasih resep untuk jadi lebih lucu. Gitu. Jangan dong. Nggak boleh, namanya juga dokter kan nggak semuanya sembarangan dikasih. Betul. Si bayar dulu ya. Joke dokter. Di balik semua ini semua ada spesial nih. Davin Nurbianto, Abdur Arsyad, Arif Brata, Muzdalifah Basri, Bari, Erwin, Awe, Rin. Dia. Saya yang masangin baku-baku. Humble. Ya, dan karena ini akan selalu tayang hari Jumat, maka ternyata ini sebabnya nggak masuk ke sini, masuknya ke episode yang mendatang. Kalau lu nonton ini, gua nggak sabar untuk ketemu lu pas acara. Kalau lu beli tiket juga, special itu kan seperti album ya. Kalau lu pengen tahu apa yang ada di kepala gua pada saat itu, ini ternyata ini sebabnya tuh sempurna menggambarkan. Tapi terlebih, gua tuh nggak sabar untuk memperkenalkan diri gua lebih dalam lagi ke lu. Agak sedikit deg-degan, gue nggak yakin lu siap sama apa yang mau gue ungkap dari diri gue sendiri. Kalau secara joke sih, gue cukup yakin bisa bikin yang nonton happy. Cuman ya gitu aja, takut lu kaget ngeliat si Panji kayak gitu. Di ternyata sebabnya. Jadi ya kita lihat aja, moga-moga sih. Gue nggak sabar untuk memperkenalkan diri gue seutuhnya. Juga deg-degan untuk lihat hasilnya, reaksi lu terhadap gue yang seutuhnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silakan mampir ke home, klik join.